Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Seperti biasa, kita bakal bahas kabar terbaru dari lapangan sampai bursa transfer. Jadi, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari hasil semifinal Piala AFF. Vietnam menang 2-0 atas Malaysia dalam leg pertama semifinal Piala AFF 2026 di Kuala Lumpur Stadium. Nguyen Quan Son berpesta lebih dulu pada menit ke-45+5 sebelum Vietnam mendapat gol kedua lewat gol bunuh diri Faris Danis pada menit ke-86. Skor 2-0 bertahan sampai laga usai. Hasil ini membuat Vietnam lebih dekat ke final dan punya modal kuat saat menjamu Malaysia di Hanoi pada leg kedua. Dari kemenangan Vietnam, kita pindah ke bursa transfer. Al Hilal mulai serius memburu Pedro Neto dari Chelsea. Menurut Fabrizio Romano, winger Portugal itu masuk shortlist 3 pemain untuk posisi sayap dan kini jadi salah satu opsi utama di klub Saudi tersebut. Namun, transfer ini sangat bergantung pada harga yang dipasang Chelsea. Manchester City sebelumnya juga sempat menghubungi agen Neto, tetapi mundur karena menilai bandrolnya terlalu tinggi. Romano bahkan menyebut Al Hilal sebagai salah satu destinasi paling mungkin jika Neto benar-benar pergi dari Stamford Bridge musim panas ini. Dari rumor transfer, muncul sinyal soal masa depan Ronaldo. Cristiano Ronaldo memberi sinyal bahwa musim 2026-2027 bisa jadi penutup karir profesionalnya dalam wawancara dengan Vogue. Kapten Portugal dan Al Nassr itu mengakui ingin pergi setelah musim depan dengan meninggalkan warisan yang spektakuler. Ronaldo kini berusia 41 tahun dan baru saja tampil di Piala Dunia ke-6 bersama Portugal. Sejak debut profesional bersama Sporting pada 2002, ia sudah membela Manchester United, Real Madrid, Juventus, hingga Al Nassr. Dari masa depan Ronaldo, kini giliran Skotlandia berganti pelatih. Sebastian Pocognoli resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Skotlandia dengan kontrak awal 2 tahun. Pelatih asal Belgia berusia 39 tahun itu menggantikan Steve Clare yang mundur setelah Skotlandia tersingkir di fase grup Piala Dunia 2026. Nama Pocognoli mencuat usai membawa Union Saint-Gilloise meraih gelar liga pertama dalam 90 tahun pada musim 2024-2025. Setelah itu, ia menangani Monaco sebelum pergi pada Juni lalu. Kini, Pocognoli akan memimpin Skotlandia menghadapi UEFA National League yang dimulai September. Setelah Skotlandia, bursa Bundesliga juga bergerak. Borussia Dortmund makin dekat mendapatkan Joy Vermaelen dari PSV Eindhoven setelah kedua klub sepakat di angka 21,5 juta euro. Gelandang asal Belanda itu bakal menandatangani kontrak 5 tahun dan melanjutkan karirnya di Bundesliga. Menurut jurnalis Rick Elfring, Vermaelen dijadwalkan menjalani tes medis pada Senin dengan agenda yang sudah dipastikan. Pemain 27 tahun ini memang jadi bagian penting PSV dalam beberapa musim terakhir. Jika pemeriksaan berjalan lancar, Vermaelen akan resmi menjadi tambahan anyar Dortmund untuk menghadapi musim baru. Kedatangan Vermaelen langsung memunculkan pertanyaan soal Sabitzer. Marcel Sabitzer bikin tanda tanya soal masa depannya di Borussia Dortmund. Gelandang 32 tahun itu datang ke acara Family Day Club, tapi memilih pergi lebih awal setelah Rami van Sebaini dan Fabio Silva tiba. Menurut Runa Clinton, Sabitzer langsung meninggalkan lokasi dengan mobil. Belum ada bukti kepergiannya berkaitan dengan masa depannya. Sabitzer masih terikat kontrak sampai 2027. Namun posisinya bisa makin sulit jika Dortmund sukses mendatangkan Joy Vermaelen. Dari Dortmund, kita beralih ke langkah Witsel di Nice. Axel Witsel tinggal selangkah lagi jadi pemain Nice. Gelandang Belgia berusia 37 tahun itu dijadwalkan tiba di Prancis pada Senin untuk merampungkan kepindahannya. Witsel berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Girona dan kini diproyeksikan sebagai tambahan pengalaman di lini tengah Nice. Menurut Nice Martin, Ineos sudah memberi lampu hijau untuk transfer ini. Witsel akan menjalani tes medis sebelum menaikkan kontrak jangka pendek. Usai kabar transfer, Lens justru mengangkat trofi. RC Lens menang 1-0 atas PSG di Stade Boularet de l'Elysée untuk merebut trofi French Super Cup. Florian Thauvin jadi penentu lewat gol pada menit ke-32 sebelum Lens harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-39 setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah langsung. Meski unggul jumlah pemain, PSG gagal mencetak gol balasan dan Lens sukses menjaga keunggulan sampai peluit akhir. Lens pun mencatat gelar Trop des Champions pertama dalam sejarah klub setelah pada 1998 hanya jadi runner-up dari PSG. Kemenangan Lens punya satu nama paling menentukan.
Florian Thauvin benar-benar punya malam yang sulit dilupakan bersama Lens. Bukan Ousmane Dembele, Kvaratskhelia atau Desire Doué. Thauvin justru jadi MVP final Supercopa de Francia setelah mencetak gol dan membawa Lens menaklukkan PSG. Seperti dicatat sumber, ex-pemain Tigers itu juga memimpin Lens meraih gelar Copa de Francia, Supercopa de Francia, sekaligus tiket Liga Champions setelah finish kedua di Liga Prancis. Dalam 38 laga musim lalu, Thauvin mencatat 15 gol dan 10 assist. Di tengah kegagalan PSG, Luis Enrique tetap tenang. Luis Enrique menunjukkan sikap berkelas setelah PSG gagal mempertahankan Trophée des Champions. Alih-alih langsung meninggalkan lapangan, pelatih asal Spanyol itu tetap berdiri dengan medali perak di lehernya sambil memberikan tepuk tangan untuk para pemain Lens yang merayakan gelar. Seperti dilaporkan Le Monde, kemenangan ini jadi trofi pertama Lens di ajang tersebut. Hasil ini sekaligus memutus 4 gelar beruntun PSG hanya beberapa hari setelah mereka menjuarai Piala Super Eropa. Dari PSG, kita pindah ke saga kiper Juventus. Emiliano Martinez dipastikan batal bergabung dengan Juventus setelah negosiasi dengan Aston Villa dihentikan. Menurut laporan The Athletic, Juventus kini mengalihkan fokus ke kandidat kiper lain meski sebelumnya sempat mengajukan tawaran baru. Martinez sendiri masih punya masa depan yang belum jelas di Villa Park. Musim lalu, kiper Argentina itu tampil 44 kali dan membantu Villa finish keempat Premier League serta menjuarai Liga Eropa. Setelah Martinez batal, Roma justru mendekati Moura. AS Roma makin dekat mendapatkan Rodrigo Moura dari FC Porto. Menurut Fabrizio Romano, Roma sudah menaikkan tawaran menjadi 25 juta euro plus klausul 50% dari penjualan masa depan untuk Porto. Negosiasi yang sempat mandek kini masuk tahap akhir setelah Jorge Mendes ikut menjadi mediator. Moura, 19 tahun, juga sudah menyepakati kontrak jangka panjang dengan Roma. Keluarganya bahkan mendorong Porto segera memberi lampu hijau dalam 24 jam sampai 48 jam ke depan. Jika tak ada perubahan besar, transfer wonderkid Portugal ini bisa segera rampung. Dari transfer Portugal, kita masuk ke hasil pramusim Madrid. Real Madrid menutup rangkaian pramusim dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Schalke dalam laga uji coba terakhir mereka. Madrid langsung unggul lewat Kylian Mbappe pada menit ke-6 sebelum Dean Huijsen menggandakan skor pada menit ke-20. Carlos SP kemudian ikut berpesta pada menit ke-57 untuk melengkapi kemenangan 3 gol tanpa balas Los Blancos. Hasil ini menunjukkan lini serang Madrid dalam kondisi siap menyambut musim baru. Usai Madrid, Barcelona menutup pramusim dengan pesta gol. Barcelona menutup rangkaian pramusim dengan kemenangan dominan 5-2 atas FC Barca dalam laga persahabatan terakhir di Stadion San Jacob Park. Karim Adeyemi membuka pesta Barcelona pada menit ke-34, tetapi Jean Doucoure menyamakan skor pada menit ke-43. Barcelona kembali unggul lewat Hamza Abdel Karim pada menit ke-49. Lalu, Lamine Yamal menambah gol pada penalti menit ke-81. Basel sempat memperkecil jarak melalui penalti Kazem Oliakbe pada menit ke-84. Tetapi, Hesse Bisiwu mencetak 2 gol pada menit ke-89 dan menit ke-91 untuk mengunci kemenangan 5-2. Di Barcelona, aktivitas transfer juga belum berhenti. Barcelona sepakat melepas gelandang muda Tommy Marquez ke Braga dengan nilai awal 10 juta euro. Menurut laporan The Athletic, paket transfer ini masih bisa bertambah 2 juta euro lewat bonus. Sementara negosiasi pribadi diperkirakan berjalan lancar. Pemain 19 tahun jebolan La Masia itu baru mencetak 2 penampilan bersama tim utama musim lalu, semuanya sebagai pemain pengganti. Kepergiannya terjadi saat persaingan di lini tengah Barcelona makin padat. Braga pun jadi pilihan menarik karena musim lalu finish keempat di Liga Portugal. Setelah melepas pemain muda, Barcelona malah mendapatkan Cancelo. Joao Cancelo selangkah lagi kembali memperkuat Barcelona tanpa biaya transfer. Fabrizio Romano memastikan kepindahan ini berstatus here we go. Setelah Cancelo sepakat mengakhiri kontraknya bersama Al Hilal, bek Portugal itu juga sudah mendapatkan izin resmi untuk terbang ke Barcelona awal pekan depan. Kesepakatan pribadi sebenarnya sudah tercapai sejak Juni, dan kini Cancelo tinggal menjalani tes medis sebelum menaikkan kontrak baru. Laporan Fernando Polo juga menyebut sang pemain siap merampungkan comeback ke Camp Nou. Barcelona pun mendapat tambahan penting tanpa mengeluarkan uang untuk tebusan transfer. Kembalinya Cancelo disusul transfer besar lainnya.
Barcelona akhirnya mendapatkan Rodri dari Manchester City. Fabrizio Romano memastikan transfer ini dengan label "Here we go". Setelah kesepakatan kedua klub tercapai, menurut David Ornstein dari The Athletic, nilai transfernya mencapai 76,5 juta euro dengan 60 juta euro dibayar di muka dan sisanya lewat bonus. Gelandang 30 tahun itu bakal dikontrak selama 4 musim. Rodri juga diproyeksikan terbang ke Barcelona pada Senin untuk menjalani tes medis. Kepindahannya jadi langkah besar Barca untuk memperkuat lini tengah setelah Frenkie de Jong mengalami cedera lutut parah. Dari Barcelona, kita beralih ke ambisi Coventry. Coventry City makin serius menyiapkan diri untuk Premier League. Klub promosi ini sepakat menebus striker muda Fenerbahce, Sidiki Serif, dengan nilai sekitar 24 juta euro. Menurut laporan yang dirilis 16 Agustus 2026, penyerang 19 tahun asal Guinea itu sedang menjalani tes medis sebelum menaikkan kontrak 5 tahun hingga 2032. Serif baru tampil 16 kali bersama Fenerbahce dan mencetak 3 gol. Kepindahannya jadi investasi besar lain Frank Lampard di lini depan. Aston Villa selangkah lagi mendapatkan Zion Suzuki dari Parma. Kiper timnas Jepang itu sudah mencapai kesepakatan verbal untuk pindah ke Premier League. Fabrizio Romano dan David Ornstein dari The Athletic sama-sama mengonfirmasi perkembangan ini. Villa kabarnya menyamai tawaran PSG sebesar 30 juta euro plus bonus hingga 5 juta euro. Suzuki juga disebut sudah menyepakati kontrak 5 tahun sampai 2031. Transfer ini jadi kejutan setelah negosiasi Suzuki dengan PSG runtuh di tahap akhir karena masalah komisi agen. Ini Villa bergerak cepat memanfaatkan situasi. Dari satu kiper Jepang, kita menuju perburuan striker Chelsea. Tottenham Hotspur memilih mundur dari perburuan Nicholas Jackson. Menurut laporan Deadline Day Live, Spurs keberatan dengan bandrol 70 juta euro yang dipasang Chelsea untuk striker asal Senegal itu. Harga tersebut dianggap terlalu tinggi, sehingga negosiasi pun berpotensi berhenti. Padahal, Jackson sempat masuk daftar target utama Tottenham untuk menambah opsi di lini depan. Kini, Spurs kabarnya mulai mengalihkan fokus ke penyerang lain. Di sisi lain, Aston Villa dan Atletico Madrid masih disebut memantau situasi Jackson. Jadi masa depan sang striker di Chelsea belum sepenuhnya aman. Setelah Spurs mundur, kita kembali ke hasil pramusim. Liverpool menutup rangkaian pramusim 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Como di Anfield. Cody Gakpo dan debutan Jeremy Yaguet berpesta gol di babak pertama untuk memastikan kemenangan The Reds di depan pendukungnya sendiri. Hasil ini jadi penutup manis bagi Andoni Iraola sebelum Liverpool memasuki musim Premier League 2026-2027. The Reds selanjutnya akan menghadapi Newcastle United di St James Park pada 23 Agustus. Liverpool menutup pramusim, lalu Arsenal mengambil panggung. Arsenal tampil dominan saat mengalahkan Manchester City 3-0 pada final Community Shield 2026 di Stadion Wembley. Ricardo Calafiori membuka pesta gol Arsenal hanya 25 detik setelah laga dimulai, sebelum Kai Havertz mengadakan keunggulan pada menit ke-28. Martin Odegaard kemudian melengkapi kemenangan Arsenal dengan gol ketiga pada awal babak kedua. Kemenangan ini mengantarkan Arsenal meraih trofi pertama pada musim 2026-2027, sekaligus Community Shield ke-18 sepanjang sejarah klub. Menariknya, Arsenal bukan cuma menang telak, tetapi juga langsung memberi Maresca debut resmi yang ingin segera dilupakan. Kemenangan Arsenal juga membawa catatan sejarah. Arsenal kembali menjuarai Community Shield 2026 sekaligus mempertahankan catatan sempurna setiap kali berstatus juara Premier League. Menurut Squawka, The Gunners sudah meraih trofi ini dalam 4 kesempatan setelah menjadi juara Liga, yakni 1998, 2002, 2004, dan 2026. Kini pertanyaannya, bisakah Arsenal mencetak sejarah dengan mempertahankan gelar Premier League untuk pertama kalinya? Di bawah Mikel Arteta, Arsenal memang berubah drastis. Mereka kembali juara Liga setelah 22 tahun, menembus final Liga Champions setelah 20 tahun, dan mengoleksi 5 trofi dalam 6 tahun. Di balik sukses Arsenal, Nwaneri justru menuju pintu keluar. Ethan Nwaneri diperkirakan bakal meninggalkan Arsenal sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Menurut Fabrizio Romano, keputusan ini sudah direncanakan beberapa pekan karena The Gunners ingin sang gelandang mendapat menit bermain reguler. Nwaneri bahkan tidak masuk skuad saat Arsenal menghadapi Manchester City di Community Shield. Meski tampil sepanjang musim, sejumlah klub mulai mendekat, termasuk AC Milan, Fulham, Everton, RB Leipzig, dan Galatasaray.
Sementara itu, Manchester City bergerak untuk pemain muda. Manchester City selangkah lagi mendapatkan Ayub Bawadi dari Lille. Gelandang muda itu sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan City dan rencananya bergabung musim panas ini lebih cepat dari rencana awal 2027. Fabrizio Romano menyebut negosiasi dengan Lille kini masuk tahap akhir dan transfer bisa rampung dalam hitungan jam. Lille sendiri diperkirakan tetap dengan valuasi 100 juta euro dan meminta pembayaran penuh di muka jika kesepakatan akhirnya tuntas. Bawadi belum selesai, City masih mengejar Enzo. Manchester City belum menyerah mengejar Enzo Fernandez dari Chelsea meski batas waktu transfer senilai 120 juta pound sterling sudah lewat pada 15 Agustus. Fabrizio Romano menyebut City masih aktif menghubungi agen sang gelandang dan siap mencoba lagi. Kini negosiasi harus dimulai langsung dengan Chelsea karena tak ada lagi kesepakatan verbal soal kepindahan Enzo. Situasinya makin mendesak setelah City kalah 0-3 dari Arsenal di Community Shield dan Rodri dikabarkan menuju Barcelona. Chelsea siap memegang kendali sementara keputusan akhir juga bergantung pada Enzo. Dan terakhir, ada persoalan komersial di Chelsea. Chelsea berpotensi kembali memulai musim tanpa sponsor di bagian depan jersey. Menurut jurnalis Lukas Bazek, belum ada kesepakatan baru yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Jika negosiasi yang berjalan tak menemukan titik temu, The Blues bakal menjalani musim keempat beruntun tanpa sponsor utama di jersey. Situasi ini cukup unik untuk klub Premier League, apalagi pencarian partner komersial masih terus dilakukan. Chelsea sendiri dijadwalkan membuka Premier League pada 2024 Agustus lewat derby London kontra Fulham. Itu tadi rangkuman kabar sepak bola terbaru. Terima kasih sudah terus bersama kami. Tetap ikuti Blessing Soccer News untuk update berikutnya dan sampai jumpa di berita sepak bola selanjutnya.